Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat ya. Itu kalian perlukan agar kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa juga selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Dan jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting, karena kalian harus menjaga kesehatan supaya tidak tertular oleh virus-virus yang kita tidak inginkan. Nah, anak-anak, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Rini Dai Atajawa dengan NIM 221671, mahasiswa PPL Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Sosial. Karena ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Oke. Selanjutnya pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bab 6, yaitu teorema Pythagoras. Kegiatan 6.1 memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Nah, adapun kompetensi dasar. Yang pertama, 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Kedua, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Nah, setelah kita mempelajari materi teorema Pythagoras ini, adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Kedua, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Nah, siapakah Pythagoras itu? Nah, pasti anak-anak sekalian sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Pythagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Jadi beliau ini diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus itu dikenal sebagai teorema Pythagoras. Nah, adik-adik perhatikan gambar tersebut. Nah, coba perhatikan itu adalah seorang tukang ya. Jadi teorema Pythagoras itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu diantaranya di bidang pertukangan. Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Jadi tujuan dari ini adalah agar rumah itu terbangun dengan baik dan sudut-sudutnya benar-benar siku-siku dengan cara segitiga tersebut dengan kombinasi ukuran sisinya 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Nah, kita akan memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Pembuktian teorema Pythagoras berkaitan erat dengan luas persegi dan segitiga. Pythagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Nah, kita perhatikan pembuktiannya. Pertama itu kita letakkan panjang sisi 3 kotak atau L1, kemudian letakkan lagi panjang sisi persegi ukuran 4 kotak yaitu L2, dan yang terakhir panjang sisi persegi dengan ukuran 5 kotak, yaitu pada gambar tersebut L3. Sehingga di dalamnya membentuk segitiga siku-siku dengan titik sudut A, sudut B, dan sudut C. Jadi dari peletakan gambar-gambar tadi terlihat bahwa terbentuk segitiga ABC seperti pada gambar tersebut. Nah, kita hitung yang pertama. Luas 1. Luas 1 di sini sisinya 3, berarti 3 kali 3 sama dengan 9 satuan. Kemudian luas 2 sisinya 4, berarti 4 kali 4 sama dengan 16 satuan.
Dan yang terakhir luas 3, sisinya 5, sehingga 5 kali 5 sama dengan 25 satuan. Berikutnya kita perhatikan luas 1 dan luas 2 kalau dijumlah sama dengan luas 3. Luas 1 itu tadi 3 kali 3, luas 2 4 kali 4, luas 3 adalah 5 kali 5. Nah, luas 1 3 kali 3 9, kemudian ditambahkan 4 kali 4 16 sama dengan luas 3, 5 kali 5 sama dengan 25. 9 tambah 16 sama dengan 25 sama dengan 25. Nah, kita dapat disimpulkan segitiga ABC yaitu sisi AB atau sisi siku-siku, dan sisi BC juga merupakan sisi siku-siku, dan AC adalah sisi miringnya. AB ukurannya 3 sama seperti dari luas persegi yang kita hitung tadi atau L1. BC ukurannya 4 atau L2, dan yang terakhir AC ukurannya 5 atau L3. Nah, kalau pada sisi siku-siku AB dikuadratkan 3 kali 3 sama dengan 9, BC sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16, dijumlah sama dengan sisi AC 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi pada segitiga siku-siku AB dan BC, jumlah kuadrat dari panjang sisi siku-siku yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan kuadrat panjang sisi miring yaitu 5 kuadrat. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan untuk segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Kita perhatikan gambar segitiga siku ABC tersebut. Sisi BC panjangnya adalah A karena berada di depan sudut A, sedangkan sisi AC panjangnya adalah B karena berada di depan sudut B, sedangkan AB panjangnya adalah C karena berada di depan sudut C. A dan C adalah panjang sisi siku-siku, B adalah panjang sisi miring atau hipotenusa. Sehingga berlaku teorema Pitagoras, AB kali AB tambah BC kali BC sama dengan AC kali AC. AB kali AB AB kuadrat tambah BC kali BC BC kuadrat sama dengan AC kali AC AC kuadrat. Sehingga C kuadrat tambah A kuadrat sama dengan B kuadrat. Jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miring. Nah, untuk lebih memahami kebenaran teorema Pitagoras tersebut, anak-anak perhatikan contoh 6.1 berikut. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Yang ditanya adalah hipotenusa atau sisi miring. Kalian ingat-ingat, sisi miring itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Berarti sisi miringnya pada gambar tersebut adalah di C. Bunyi daripada teorema Pitagoras adalah jumlah kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A diganti 5 dan B-nya diganti 12. Maka 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kali 5 25, 12 kali 12 144 sama dengan C kuadrat. 25 tambah 144 sama dengan 169 sama dengan C kuadrat, sehingga C sama dengan akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 cm. Kita perhatikan contoh 6.2.
Tentukan panjang A pada gambar di samping. Alternatif penyelesaiannya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat tambah B-nya 2,1 sama dengan C-nya 2,9. A kuadrat tambah 2,1 dikali 2,1 sama hasilnya 4,41 sama dengan 2,9 dikali 2,9 hasilnya 8,41. Jadi A kuadrat sama dengan 8,41 kurang 4,41. Di sini kita pindahkan ruas. Sehingga A kuadrat sama dengan 8,41 kurang 4,41 hasilnya 4. Jadi A sama dengan 2 karena akar dari 4 adalah 2. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Nah, kita masuk pada contoh 6.3. Perhatikan gambar trapesium di samping. Panjang BC adalah titik-titik sentimeter. Alternatif penyelesaiannya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlebih dahulu kita buat garis dari titik C yang tegak lurus dengan garis AB. Misalkan titik potong dengan garis AB adalah E, maka terbentuk segitiga siku-siku BCE sehingga berlaku teorema Pitagoras. Panjang BE sama dengan AB kurang AE. BE sama dengan nilai dari AB adalah 33 dikurang AE 25 sama dengan 8. Jadi panjang BE sama dengan 8 cm. Begitupun juga panjang CE sama dengan panjang DA sama dengan 5 cm. Nah, perhatikan segitiga BEC yang siku-sikunya di E. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita gambarkan lagi segitiga BCE yang siku-siku di E tersebut. BC kuadrat sama dengan CE kuadrat tambah BE kuadrat. BC kuadrat sama dengan CE-nya 15 ditambah BE 8 cm. Sehingga BC kuadrat sama dengan 15 kali 15 225 tambah 8 kali 8 64. BC kuadrat sama dengan 289. BC sama dengan akar 289 sama dengan 17. Jadi panjang BC adalah 17 cm. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Kita lihat di sini ada latihan soal. Adik-adik coba mengerjakan latihan soal yaitu 6.1. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk adik-adik semua dan bisa mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Sekian dan terima kasih.